Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai psikologi transpersonal. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya psikologi transpersonal itu. Nah, psikologi transpersonal adalah merupakan aliran baru dalam psikologi loh teman-teman. Nah, psikologi transpersonal itu mendeklarasikan diri sebagai mazhab keempat dalam psikologi. Nah, psikologi transpersonal menjadi penghubung antara psikologi dan spiritual. Psikologi transpersonal itu sendiri dikembangkan pertama kali oleh para ahli yang sebelumnya mengkaji secara mendalam dalam bidang humanistik. Nah, kira-kira siapa-siapa saja ahli tersebut? Yaitu yang pertama adalah Abraham Maslow, ada Jung, ada Viktor Frankl, ada Anthony Sweet, ada Charles Sturt, dan lainnya. Nah, psikologi transpersonal berpendapat bahwa potensi tertinggi dari setiap individu itu terdapat dalam dunia spiritual yang bersifat non-fisik, teman-teman. Ini juga ditujukan dengan berbagai pengalaman seperti kemampuan melihat masa depan, seperti pengalaman mistik, pengembangan spiritual, pengalaman puncak, meditasi, dan berbagai macam kajian yang bersifat psikopatologi atau metafisik. Nah teman-teman, dalam psikologi transpersonal banyak sekali para ahli yang memberikan pendapatnya teman-teman. Nah berikut ada 2 macam pendapat yang diberikan oleh berbagai macam para ahli. Jadi yang pertama itu teman-teman ada Daniel. Nah Daniel ini berpendapat bahwa psikologi transpersonal adalah suatu cabang psikologi yang memberi perhatian pada studi terhadap keadaan dan proses pengalaman manusia yang lebih dalam dan luas, atau suatu sensasi yang lebih besar dari konsensitas terhadap orang lain dan alam semesta, atau merupakan dimensi spiritual. Nah yang kedua teman-teman itu yaitu menurut Bernstein. Nah dia ini mendefinisikan transpersonal sebagai pengalaman identitas diri yang melewati individu atau pribadi untuk mencakup aspek yang lebih luas dari kemanusiaan, kehidupan, jiwa, dan kosmos. Jadi dapat kita menarik kesimpulan bahwa psikologi transpersonal adalah sebuah ilmu dari cabang psikologi yang mempelajari dan mendalami serta terfokus pada hal-hal dimensi spiritual yang ada di dalam hidup manusia, bukan saja kepada kognitif atau perilaku manusia itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang kedua terkait dengan sejarah dan perkembangan dari transpersonal. Daniel dalam Prabowo 2008 mencoba mencari tahu bagaimana sejarah dan perkembangan dari transpersonal itu sendiri. Ada beberapa kontribusi dari para ahli dan para tokoh, yakni yang pertama ada Carl Gustav Jung, yang merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh atau sangat penting dalam bidang psikologi. Nah, pada abad yang ke-20, ia menyumbangkan teorinya terkait dengan archetype dan juga ketidaksadaran kolektif yang mewarnai hampir seluruh diskusi dalam psikologi transpersonal. Yang kedua adalah Roberto Assagiglio. Ia menghasilkan sebuah skema yang kompleks yang menjelaskan tentang pengembangan pribadi dengan tingkat kesadaran tinggi, menengah, dan juga rendah. Dan transpersonal atau tingkat kesadaran tinggi baginya hanyalah refleksi atau proyeksi. Dia juga menciptakan istilah baru yaitu psikosintesis yang berbeda dengan psikoanalisis yang menggambarkan 2 jalur untuk realisasi diri. Yang ketiga adalah Abraham Maslow. Nah, Abraham Maslow sendiri merupakan salah satu ahli atau tokoh yang juga sangat terkenal dalam bidang psikologi dan seringkali kita dengar dengan teorinya yang segitiga hierarki kebutuhan yang digunakan sebagai alat pengembangan yang populer dan diaplikasikan dengan berbagai cara oleh panduan self-help, konsultan manajemen, dan berbagai macam lainnya. Maslow sendiri menjelaskan secara biologis tidak seperti transpersonalis pada umumnya yang menjelaskan tentang spirit dan juga consciousness. Ia berpendapat bahwa spiritualitas memiliki makna yang naturalistik yang tidak selalu berhubungan dengan agama dan metafisik. Ia juga mengklaim bahwa semua momen kebahagiaan dalam peak experience
bisa disamakan dengan inti pengalaman religius, bahkan jika konteksnya itu berbeda dengan agama. Yang keempat adalah Stanislav Grof, di mana ia memiliki gagasan yang ekstrim tentang asal kesadaran eksternal yang dianggapnya sebagai sesuatu yang berada di luar diri kita atau independen. Nah, Grof sendiri menunjukkan ada 3 dominan dari jiwa yang bisa dituju, yaitu yang pertama kesadaran biografi, perinatal, dan transpersonal. Nah, transpersonal sendiri dibagi lagi menjadi 3 kategori utama, yaitu pengalaman. Di dalam pengalaman sendiri terdapat realitas konsensus, melampaui realitas konsensus, dan yang ketiga pengalaman psikoid terkait dengan batas fisik atau mental. Yang kelima adalah Charles Sturt, di mana ia mengatakan bahwa kesadaran sebagai sistem yang kompleks dan komponen yang berfungsi bersama-sama, mereka dapat terstruktur dengan cara yang berbeda. Masing-masing itu menciptakan sebuah kesadaran diskrit dan kesadaran yang berbeda juga. Yang keenam, ada yang terakhir, yaitu Ken Wilber, di mana ia merupakan seseorang yang tidak memiliki gelar psikologi dan juga tidak memiliki gelar keilmuan, namun besar temuannya serta sekaligus ditantang untuk memberikan sumbangan yang sangat berpengaruh dalam dunia transpersonal. Dia memberikan model spektrum perkembangan dalam sintesa yang berbagai model kognitif, moral, kepribadian, serta pengembangan spiritual lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Teman-teman, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang hasil apa yang ingin diperoleh atau ingin dicapai melalui terapi transpersonal ini. Terapi transpersonal ini memiliki sasaran untuk menghubungkan kembali pikiran atau alam sadar seseorang dengan kebijaksanaan yang ada dalam dirinya. Hal ini maksudnya adalah untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk menyembuhkan dirinya sendiri, misalnya dari kayak trauma psikis seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pemahaman bahwa ide-ide, kepercayaan, serta ekspektasi seseorang sangat berpengaruh penting dalam perwujudan pengalaman pribadi mereka. Klien perlu ditekankan bahwa pikiran mereka, emosi yang ada dalam diri mereka itu sangat berpengaruh penting bagi pengalaman yang terjadi. Misalnya ketika seseorang menekankan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak mampu melakukan sesuatu, otomatis hal itu akan menghambat ia dalam melakukan hal-hal tersebut. Yang kedua adalah menyadari kemudian menelaah ide, kepercayaan, serta ekspektasi yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian ia lebih bijaksana dalam menciptakan atau menimbulkan pengalaman-pengalaman pribadi yang akan dialaminya. Yang ketiga yaitu memahami dan mengapresiasikan kekuatan pikiran atau alam sadar mereka. Hal ini sangat penting. Klien harus menyadari bahwa ia memiliki kontrol sepenuhnya akan dirinya sendiri, akan apa yang perlu ia pikirkan serta apa yang perlu ia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat adalah memilah-milah dan berdamai dengan kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya bertentangan dengan diri mereka. Misalnya ketika ia berpikir bahwa ia harus kaya, bahwa ia harus menjadi orang yang sukses, dan bahwa ia harus menjadi orang yang besar dan orang yang berpengaruh di antara masyarakat. Hal ini akan sangat mengganggu pikiran mereka. Namun di sisi lain ia juga percaya bahwa harta dan tahta itu sebenarnya tidak benar-benar bisa membuat ia bahagia. Dengan kata lain, harta dan tahta itu juga bisa menimbulkan konflik dalam dirinya serta menimbulkan ketidakbahagiaan dalam kehidupannya. Di dalam terapi transpersonal ini, hal yang akan membantu klien yaitu klien akan mampu untuk memilah-milah sedikit demi sedikit kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya bertentangan dengan dirinya itu.
hal ini akan menimbulkan energi negatif dalam dirinya. Yang kelima yaitu meminta bantuan dari hati nurani, karena hati nurani dan ego sudah seharusnya untuk berjalan seiringan, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu kita dapat memikirkan jangka panjangnya atau efek setelah kita melakukan hal tersebut, karena hati nurani akan memberikan masukan atau saran kepada ego yang akan kita tampilkan atau yang akan kita tunjukkan kepada dunia luar, seperti itu. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Sarolinda Ngorodio. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam psikoterapi transpersonal. Nah, di sini ada 3 teknik. Yang pertama, teknik visualisasi. Teknik ini menggunakan imajinasi tentang tempat kedamaian, di mana terlebih dahulu individu menemukan tempat kedamaiannya, tempat yang membuatnya merasa nyaman, menggambarkan materi dalam bentuk rangkaian gambar yang berkaitan satu sama lain. Nah, dalam teknik visualisasi ini menggunakan imajinasi untuk mengarah kondisi individu pada suasana perasaan yang damai, tenang, dan nyaman. Nah, di mana individu diarahkan untuk berada dalam suatu tempat yang membuatnya merasa damai sampai benar-benar terasa seolah-olah tubuhnya berada di sana. Contohnya seperti terapi yang pernah kita lakukan dalam kelas, di mana kita diarahkan untuk berada dalam suatu tempat yang damai seperti pegunungan, di mana kita dapat merasakan atau mendengarkan gemercikan air yang mengalir dan suara kicauan burung. Nah, yang kedua, terapi afirmasi. Terapi ini merupakan daya cipta manusia dalam upaya mencapai apa yang diharapkan dalam individu tersebut, mengarah pada perubahan sikap dan kebiasaan yang dimulai dari dalam dan akhirnya tampil keluar, mengacu pada pertanyaan pribadi yang diucapkan dalam bentuk waktu saat ini, mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan positif tentang dirinya secara verbal, kemudian diminta merasakan dan membayangkan kembali ketika berhasil meraih tujuan dan harapannya dengan baik. Contohnya, seorang yang berhasil melakukan pertanyaan dan tujuan dalam dirinya secara positif dan serta membayangkan secara mendalam dan berdampak pada perkembangan kesehatan individu yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir itu adalah teknik relasi. Nah, teknik ini berfungsi untuk melatih individu menyadari dan menyelami perasaan yang menekan, kemudian melepaskan perasaan yang menekan tersebut. Menurut Spiper 2003, segala sesuatu yang terjadi pada individu seperti perasaan dan pikiran negatif yang selama ini dimiliki seperti khawatir, cemas, takut, sedih, dan marah bersumber pada dalam dirinya tersebut. Dengan menggunakan teknik relasi ini, individu dapat menemukan makna hidup yang lebih dalam, merasa lebih bebas dan lebih tenang, juga dapat mengatasi gangguan perasaan dan pikiran-pikiran negatif yang dimiliki, serta menjadikannya optimis dalam menghadapi hidupnya tersebut. Contohnya seperti individu dapat menguraikan atau mengingatkan kembali permasalahannya di masa lampau atau masa lalu satu persatu. Di situ individu menyadari sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.